Ada sebuah kota dengan salah satu pusat peradaban paling gemilang dalam sejarah manusia. Kota ini adalah pusat dari segala ilmu pengetahuan. Tapi dalam hitungan hari, kota ini luluh lantak. Tahun 1258, pasukan Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan menjebol tembok kota Baghdad. Mereka nggak cuma ngebantai ratusan ribu orang, mereka juga ngehancurin House of Wisdom atau Baitul Hikmah, perpustakaan terbesar di dunia saat itu. Jutaan buku dilempar ke sungai Tigris. Saksi mata bilang, air sungai itu berubah warna 2 kali. Pertama jadi merah pekat karena darah para ulama dan warga yang disembelih. Kedua, jadi hitam legam karena tinta dari jutaan buku yang luntur ke dalam air. Dalam sekejap, sejarah, sains, dan kejayaan yang dibangun berabad-abad musnah gitu aja. Gila kan? Pernah nggak sih lo kepikiran gimana caranya sebuah peradaban yang tadinya begitu berjaya, punya ilmuwan-ilmuwan jenius yang nemuin algoritma sampai kamera, akhirnya bisa hancur sampai ke tulang-tulangnya? Hari ini gue mau ngajak lo time travel. Kita bakal ngebedah sejarah lengkap yang nggak diajarin secara asik di sekolah tentang jatuh bangunnya kekhalifahan Islam. Dari era Khulafaur Rasyidin yang penuh darah dan air mata, dinasti Umayyah yang ekspansif tapi problematik, masa keemasan Abbasiyah yang jenius, sampai ketangguhan Utsmaniyah yang berakhir tragis di abad modern. Siapin kopi dan camilan lu sekarang, karena cerita ini bakal lebih epik dari serial Game of Thrones yang ada di Netflix. Oke, kita rewind jauh ke belakang. Tahun 632 Masehi di Madinah. Saat itu, situasinya lagi chaos parah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW baru aja wafat. Buat umat Islam saat itu, ini bukan cuma kehilangan sosok pemimpin agama, tapi juga kepala negara, panglima perang, dan hakim tertinggi. Madinah langsung dilanda kepanikan. Umar bin Khattab saking syoknya sampai cabut pedang dan ngancem bakal nebas siapa aja yang bilang Nabi udah meninggal. Di momen kritis inilah Abu Bakar maju. Dia nenangin Umar dan orang-orang dengan satu statement legendaris. Barang siapa menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Tapi barang siapa menyembah Allah, Allah hidup dan tidak akan pernah mati. Dari titik ini, umat Islam sadar mereka butuh pemimpin baru untuk melanjutin roda pemerintahan. Lahirlah sistem kekhalifahan, dan era pertamanya disebut Khulafaur Rasyidin, atau pemimpin yang diberi petunjuk. Mereka ini 4 sahabat terdekat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Karakter mereka beda-beda banget bro. Abu Bakar itu lembut tapi tegas banget kalau udah urusan prinsip. Umar itu preman pensiun yang jadi pemimpin super adil dan ditakuti 2 imperium besar, yaitu Romawi dan Persia. Utsman itu crazy rich yang super dermawan tapi pemalu. Dan Ali itu pemuda jenius, ahli strategi, sekaligus sepupu dan menantu Nabi. Awalnya, sistem pemilihan mereka ini lumayan demokratis. Nggak ada tuh yang namanya bapaknya raja, anaknya otomatis jadi raja. Mereka dipilih lewat musyawarah atau syura, penunjukan, dan pembayatan. Tapi sistem yang ideal ini ternyata nggak bertahan lama. Semuanya berjalan relatif mulus di era Abu Bakar, dan ekspansi Islam gila-gilaan meluas sampai zaman Umar bin Khattab. Tapi disinilah titik balik sejarah itu terjadi. Dimulai pada era kekhalifahan Utsman bin Affan. Dan gak banyak buku sejarah kita yang nyeritain secara blak-blakan. So, di sini lo menemukan channel yang tepat yang bakal ngasih tahu lo berbagai easter egg sejarah yang gak banyak orang tahu. Dan lo akan rugi banget kalau lo belum subscribe channel ini. Oke, balik lagi ke cerita utama. Gini, bayangin. Utsman bin Affan, khalifah ketiga, lagi sibuk nyelesain kompilasi Al-Quran yang waktu itu belum tertulis rapi dan terstandarisasi kayak mushaf Quran sekarang. Pasti pusing banget beliau saat itu. Terus, apa yang terjadi? Pemberontakan meletus. Orang-orang dari Mesir, Kufah, dan Basrah pada ngamuk di Madinah. Puncaknya,
bener-bener dark, Utsman bin Affan ditusuk mati secara brutal waktu beliau lagi baca Al-Quran di rumahnya sendiri. Ya, di depan istrinya yang sampai jarinya kepotong buat belain Utsman. Darah Utsman pun netes di atas Al-Quran. Sumpah, kejadian ini secara simbolis jadi awal mula fitnah besar pertama di tubuh Islam. Ali bin Abi Thalib pun langsung dipaksa naik tahta dalam kondisi berduka. Saking berdukanya keluarga Utsman saat itu, sampai baju Utsman yang bersimbah darah dikibar-kibarin ke Muawiyah sebagai seruan untuk balas dendam. Muawiyah, sepupu Utsman yang juga gubernur super kuat di Suriah, menolak baiat kepada Ali sebelum dilakukan kisos atau hukuman balasan kepada pembunuh kerabatnya tercinta, almarhum Khalifah Utsman bin Affan. Di satu sisi, Ali punya misi darurat untuk menyelamatkan umat Islam yang udah nyaris perang saudara. Apakah berat? Berat banget, bahkan hampir mustahil, karena dendam dan syahwat politik udah ngebul melebihi akal sehat. Muawiyah ogah nyerahin kekuasaan yang dia pegang dan ngancem bakal perang kalau pembunuh Utsman gak dihukum mati hari itu juga. Sejak peristiwa ini, Khulafaur Rasyidin hancur, dan cara berpolitik umat Islam gak akan pernah sama lagi. Di bagian ini, kita bahas konflik dan perpindahan kekuasaannya. Asli, lo harus merhatiin ini karena struggle-nya pecah banget. Perang saudara gak bisa dihindari. Pasukan Khalifah Ali versus pasukan Muawiyah meledak di Perang Siffin. Di titik ini, ada strategi politik yang kontroversial dari pihak Muawiyah. Pas pasukannya udah mau kalah, mereka mengangkat mushaf Al-Quran di ujung tombak dan teriak, "Kita berdamai pakai hukum Allah." Pasukan Ali yang lihat Al-Quran di ujung tombak langsung ragu buat nyerang. Ali pun terpaksa nerima genjatan senjata yang akhirnya bikin pihak Ali kebelah jadi dua. Di momen ini lahirlah kelompok radikal yang disebut kelompok Khawarij. Ali akhirnya dibunuh pakai pedang beracun pas mau sholat subuh oleh salah seorang pengikut Khawarij ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sejak Ali meninggal pada 661 Masehi, Muawiyah mendirikan dinasti Bani Umayyah. Disinilah titik baliknya bro. Sistem demokratis, tamat. Sekarang yang berlaku, sistem kerajaan. Kalau bapaknya raja, anaknya bakal jadi raja. Pusat ibu kota juga dipindah jauh dari Madinah ke Damaskus, Suriah. Lo tahu nggak, di era ini, kekuasaan Islam meluas nggak karuan sampai ke Spanyol. Ada satu jenderal namanya Tariq bin Ziyad. Waktu dia dan pasukannya mendarat di semenanjung Iberia, atau sekarang disebut Gibraltar, musuh di daratan jumlahnya 10 kali lipat. Apa yang dilakukan Tariq? Dia bakar semua kapal laut mereka. Pasukannya kaget. "Panglima, kita pulang gimana?" Tariq senyum terus ngomong, "Kita nggak pulang. Di depan musuh, di belakang laut. Pilih mati syahid atau menang." Boom! Mereka naklukin Spanyol dalam hitungan hari. Tapi Umayyah ini umurnya lumayan pendek. Cuma sekitar 90 tahun. Kenapa? Karena sistem mereka rasis. Orang-orang Arab nganggap diri mereka lebih tinggi daripada Muslim non-Arab. Korupsi juga merajalela di masa ini. Puncak amarah umat meledak gara-gara tragedi Karbala, ketika cucu Nabi, Hussein, dipenggal secara tragis di masa pemerintahan Khalifah Umayyah, Yazid bin Muawiyah. Tragedi Karbala ini menyimpan banyak banget intrik dan perdebatan yang seru banget, dan mungkin bakal kita bahas di video selanjutnya. Hingga akhirnya, pasca tragedi Karbala, muncul gerakan bawah tanah dari keturunan paman Nabi, Abbas. Namanya Revolusi Abbasiyah. Pasukan hitam Abbasiyah ngebantai habis-habisan keluarga Umayyah. Bahkan ada kisah red wedding ala sejarah sungguhan. Khalifah Abbasiyah pertama ngundang puluhan sisa bangsawan Umayyah ke sebuah jamuan makan malam damai. Sampai di sana, mereka dibantai pakai tongkat besi sampai mati.
meski detailnya masih diperdebatkan. Cuma satu pangeran Umayyah yang lolos, Abdurrahman. Dia lari nyebrang laut sampai ke Spanyol dan mendirikan dinasti Umayyah mini di Eropa. Nah, tahun 750 Masehi, tongkat estafet pindah ke dinasti Bani Abbasiyah. Mereka ngehapus rasisme. Mereka mindahin ibu kota ke kota baru yang mereka bangun dari nol, Baghdad, Irak. Kota yang desainnya dibikin bundar sempurna dengan 4 gerbang utama. Ini adalah puncaknya kejayaan peradaban Islam atau kita sebut Islamic Golden Age. Bayangin aja, waktu Eropa lagi hidup di zaman kegelapan atau Dark Ages, rajanya nggak bisa baca tulis, dan wabah penyakit nyebar di mana-mana karena pada nggak mandi. Di Baghdad itu, lampu jalanan udah nyala, dokter udah bedah mata katarak, dan perpustakaan ada di setiap sudut kota. Khalifahnya, kayak Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun, itu gila ilmu. Mereka bikin perpustakaan Baitul Hikmah. Lo tahu nggak, saking gilanya Al-Ma'mun sama ilmu, dia bikin aturan. Barang siapa yang menerjemahkan buku sains kuno, yang waktu itu masih bahasa Yunani, Persia, India, ke bahasa Arab, bakal dibayar dengan emas seberat buku tersebut. Ini bikin semua orang alim di sana mendadak kaya raya dan nerjemahin ribuan buku siang malam. Di era inilah lahirnya para ilmuwan muslim legendaris yang harusnya dunia modern ini berutang budi banget ke mereka. Al-Khwarizmi, Bapak Aljabar. Kata algoritma di YouTube atau TikTok yang sering lo dengar itu asalnya dari namanya, algoritma. Tanpa fondasi aljabar dari dia, perkembangan coding komputer modern nggak akan ada. Titik. Ibnu Sina atau Avicenna nulis ensiklopedia kedokteran The Canon of Medicine yang dipakai di seluruh universitas kedokteran Eropa selama 600 tahun. Ibnu Al-Haytham, Bapak Optik. Kalau lo lagi nonton video ini dari layar HP, berterima kasihlah sama dia. Dia yang pertama kali ngerumus prinsip kerja kamera obskura, konsep awal kamera yang dipakai sampai sekarang. Abbas Ibnu Firnas, orang pertama dalam sejarah yang nyoba terbang pakai sayap buatan dari bulu elang dan kerangka bambu di abad ke-9. Jauh sebelum Wright bersaudara ngelakuin itu. Tapi balik lagi, sehebat-hebatnya peradaban, kalau para pejabatnya mulai korup, ya jatuh juga. Khalifah-Khalifah Abbasiyah akhir makin lemes. Mereka sibuk foya-foya di istana, sampai akhirnya tentara bayaran Mamluk Turki yang ngatur mereka dari belakang. Perpecahan muncul di mana-mana, meledaknya perang salib, dan yaps, balik ke adegan awal video kita tadi, serbuan Hulagu Khan dari Mongol di tahun 1258. Baghdad rata dengan tanah. Khalifah terakhir dinasti Abbasiyah, Al-Musta'sim Billah, ditendang dan digulung dalam karpet sampai mati keinjak-injak kuda. Bukannya gimana-gimana, adegan mengenaskan ini dilakuin karena orang Mongol punya kepercayaan pamali yang gak ngebolehin mereka meneteskan darah bangsawan ke tanah, karena bisa bikin bencana alam. Dan selesai, umat Islam waktu itu hancur berantakan. Gak punya pemimpin, gak punya ibu kota. Dari debu kehancuran Mongol, dunia Islam masuk masa transisi yang panjang, sampai muncullah suku-suku pengembara dari Turki yang pelan-pelan menyatukan kekuasaan lagi. Mereka ini adalah cikal bakal dinasti Utsmaniyah, atau sering juga disebut Kekaisaran Ottoman. Pendirinya adalah Osman Ghazi atau Osman I. Momen puncak paling diingat sejarah dari dinasti Ottoman adalah penaklukan sebuah pusat peradaban besar yang terjadi pada tahun 1453. Khalifah Utsmaniyah kala itu adalah Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih. Saat itu dia baru berumur 21 tahun, anak muda cerdas yang menguasai 6 bahasa, punya satu ambisi gila, menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Romawi Timur,
atau terkenal dengan nama Bizantium. Selama ribuan tahun, kota ini punya tembok yang gak pernah bisa ditembus sama musuh dari bangsa dan kerajaan manapun. Konstantinopel dilindungi tembok berlapis 3 yang super tebal. Daerah perairannya juga terlindung selat yang ditutup pakai rantai raksasa biar kapal-kapal nggak bisa masuk. Selama berhari-hari, pasukan Mehmed nembakin meriam terbesar di dunia, meriam Basilika, ke arah tembok itu. Tapi malamnya langsung ditambah lagi sama tentara Bizantium. Mehmed pun frustrasi. Tapi kejeniusan pemuda 21 tahun ini meledak. Malam itu, di tanggal 21 sampai 22 April, karena kapal nggak bisa ngelewatin selat gara-gara rantai raksasa, dia bikin keputusan sinting. Kalau kapal nggak bisa lewat air, kita lewatkan di darat. Semalam suntuk, pasukannya nebang pohon-pohon di bukit, melumuri kayu pakai lemak hewan biar licin, dan menarik 70 kapal perang utuh melewati bukit. Besok paginya, Kaisar Bizantium bangun dari tidur, melihat keluar jendela dan syok berat. Kaget. Armada tempur Utsmani udah ada di dalam teluk mereka tanpa nyentuh rantai laut. Akhirnya, Konstantinopel jatuh. Imperium Romawi Timur yang usianya 1500 tahun itu tamat riwayatnya. Ottoman jadi kekuatan adidaya tunggal di dunia. Mereka mencapai puncak keemasannya di bawah pimpinan Sulaiman the Magnificent atau Sulaiman Al-Kanuni. Dia bukan cuma ekspansi sampai gerbang Wina, Austria, tapi dia ngerombak hukum sedemikian rupa sampai diadopsi negara-negara barat. Tapi roda berputar lagi cuy. Setelah kematian Sulaiman, Ottoman mulai ngerasain apa yang dirasain Abbasiyah. Sultan-sultan berikutnya mulai terlena di zona nyaman istana. Akibatnya, roda politik malah dikendaliin lewat intrik kekuasaan dari balik tembok harem, dan birokrasi dipenuhi nepotisme. Sementara Eropa mulai ngegas di masa Renaissance, birokrasi Ottoman malah telat adaptasi. Pas ada teknologi baru kayak mesin cetak, mereka sempat ngelarang percetakan buku agama karena takut salah cetak, dan demi ngelindungin puluhan ribu seniman kaligrafi lokal dari pengangguran. Niatnya mungkin ngejaga tradisi, tapi efeknya fatal. Mereka ketinggalan inovasi. Karena kemundurannya pelan-pelan banget, bangsa Eropa sampai ngejulukin kekaisaran Ottoman ini The Sick Man of Europe atau orang sakit dari Eropa. Sakit kronis, tinggal nunggu matinya aja. Kapan kematiannya beneran terjadi? Jawabannya ada di Perang Dunia Pertama. Ottoman salah perhitungan banget. Mereka gabung sama kubu Jerman yang kalah di Perang Dunia I yang terjadi pada 1914 sampai 1918. Akibatnya fatal. Negara-negara sekutu kayak Inggris dan Prancis ngambil kendali atas Timur Tengah, terus bikin perjanjian rahasia yang disebut Perjanjian Sykes-Picot. Mereka secara arogan ambil spidol, garis-garisin peta wilayah Utsmaniyah, dan mecah-mecah wilayah Timur Tengah jadi negara-negara kecil yang lo kenal sekarang, kayak Suriah, Irak, Palestina, dan Yordania, yang waktu itu ada di bawah kendali Inggris-Prancis. Batas negaranya sengaja dibikin lurus pakai penggaris di peta. Pembuatan batas pemisah antar wilayah tanpa mempertimbangkan etnis, budaya, bahasa, dan agama ini akhirnya bikin perang etnis gak kelar-kelar sampai detik ini. Iya BTW, perjanjian Sykes-Picot yang seharusnya rahasia ini kebongkar pada 1917 oleh pemerintahan Bolshevik Rusia dan memicu amarah warga Arab. Pemerintah Inggris dan Perancis pun jadi malu sendiri. Sisa wilayah terakhir yang masih bertahan cuma wilayah Turki. Di sana, seorang tokoh revolusioner, jenderal yang sukses ngusir pasukan sekutu dari tanah Turki, mulai tampil. Lo pasti tahu namanya, Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk merasa sistem kekhalifahan ini cuma bikin Turki mundur dan jadi beban negara. Dia mau ngebawa Turki jadi republik yang sekuler, modern, dan berkiblat ke barat. Tanggal 3 Maret 1924, Majelis Nasional Agung Turki bikin voting. Hasilnya, sistem kekhalifahan dihapuskan secara resmi. Khalifah terakhir, Abdul Majid II, disuruh packing malam itu juga dan diusir dari istananya,
menuju pengasingan di Swiss dengan bekal uang seadanya. Hanya dengan selembar kertas dekret dari parlemen, sistem kekhalifahan Islam yang usianya lebih dari 1300 tahun itu akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di malam itu. Umat Islam di seluruh dunia syok. Nggak ada lagi sosok payung pelindung. Umat yang selama ini bersatu dalam satu kekhalifahan mulai terpecah belah. Banyak namun terpecah. Kalau Nabi bilang, bagaikan buih di lautan. Kisah sepanjang lebih dari 1 milenium ini bukan cuma pelajaran hafalan sejarah lo di sekolah dulu. Sejarah Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah ini ninggalin jejak yang dampaknya kita rasain tiap hari. Mulai dari angka 0 dan sistem komputer yang kita pakai berkat Al-Khwarizmi, sampai kopi yang tiap pagi lo seduh, itu semua awalnya dibawa masuk ke Eropa dari wilayah Ottoman. Tapi lebih dari itu, jatuhnya kekhalifahan ngasih lihat ke kita satu realita politik yang pedih. Peradaban yang paling kuat sekalipun nggak hancur karena serangan musuh dari luar, tapi hancur karena korupsi, perebutan tahta sesama saudara, dan berhentinya rasa lapar akan ilmu pengetahuan. Perpecahan yang terjadi sejak terbunuhnya Khalifah Utsman dan Perang Siffin di era Ali bin Abi Thalib itu nggak pernah benar-benar sembuh. Konflik Sunni dan Syiah yang masih berdarah-darah hari ini di Timur Tengah, akarnya ada di sana. Dan peta perbatasan kotak-kotak di negara-negara Arab hasil runtuhnya Ottoman, itulah pemicu konflik tiada akhir di kawasan itu sekarang. Pelajaran paling berharga dari Islamic Golden Age itu sederhana. Islam memimpin dunia ketika mereka membuka diri dan paling rajin nerjemahin ilmu dari segala bangsa. Tapi, Islam mundur ketika pemimpinnya terlena kemewahan dan menutup pintu diskusi pengetahuan. Nah, sekarang gue mau nanya nih. Kalau ditelaah dari rentetan sejarah tadi, menurut lo, momen apa sih yang paling menghancurkan pondasi kekuatan sebuah negara? Korupsi dari dalam? Atau ada faktor eksternal yang main di belakang? Atau mungkin lo ngerasa ada satu tokoh yang struggle-nya paling patut diacungin 4 jempol? Kita lanjut diskusi lagi di kolom komentar. Saatnya kuis. Yuk coba jawab pertanyaan berikut dan tulis jawabannya di kolom komentar.